Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai kudeta yang gagal di BMPTKKI. Apa itu BMPTKKI? BMPTKKI adalah singkatan dari Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Ya, jadi ini cerita atau kisah mengenai kudeta yang gagal di BMPTKKI atas pendeta Dr. Erastus Sabdono yang sekarang ini menjabat sebagai ketuanya. Mengapa ada kudeta atas pendeta Dr. Erastus Sabdono yang sekarang jadi ketuanya? Nah, ini kisahnya. Maka tonton videonya sampai habis, jangan di skip supaya Anda mengerti permasalahannya. Oke? Nah, jadi begini. Pada tanggal 25 September, ya awal-awal minggu ini ya gitu ya, ada sebuah meeting ya 25 September 2023 ya beberapa hari yang lalu, ada sebuah meeting di BMPTKKI, yaitu yang tadi saya sebutkan, Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Ya, yang kantornya juga disediakan oleh pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ya, yang bertempat di yang gedungnya jadi satu dengan GSKI dan juga STT Ekumene. Ya. Nah, meeting itu ini menggugurkan tuntutan sejumlah pimpinan STT yang meminta pendeta Dr. Erastus Sabdono mundur sebagai ketua BMPTKKI. Kenapa pendeta Dr. Erastus Sabdono diminta mundur? Nah, ini menarik kan? Jadi begini, kudeta ini yang dicoba dilakukan oleh sejumlah pimpinan STT tak lain dan tak bukan karena mereka menuduh pendeta Dr. Erastus Sabdono ini sesat, bidat, tidak percaya bahwa Yesus itu Allah dan juru selamat. Ternyata merekalah yang menuduh itu yang sesat dan antikristus karena sebagai teolog dan juga pendeta, mereka justru banyak melakukan kebohongan ya dalam upayanya mau mengkudeta pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, bagaimana itu kebohongannya? Ini kan menarik ya. Jadi begini, mereka yang mau mengkudeta pendeta Dr. Erastus Sabdono itu setelah meeting yang saya sebut tadi 25 September 2023, mungkin karena malu ya atau ditegur oleh Ibu Dirjen Bimas Kristen, saya nggak tahu lah kenapa sebabnya ya. Lalu mereka menghapus video-video mereka yang sebelumnya menyerang pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, jika mereka benar dan berbicara atas nama Tuhan Yesus yang selama ini selalu mereka pakai gitu ya, kenapa ya harus menghapus videonya? Yang sebelumnya menyerang pendeta Dr. Erastus Sabdono yang mereka nyatakan sesat dan didesak untuk mundur. Kenapa? Nah, ini kan menarik ya. Nah, oke deh. Ini semua bermula dari khotbah pendeta Dr. Erastus Sabdono yang dipenggal dan diviralkan dengan fitnah bahwa pendeta Dr. Erastus Sabdono tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Sehingga mereka menyatakan Pak Erastus itu sesat dan bidat. Nah, siapa ini? Adalah seorang yang inisialnya PM lah kita bilangnya, PM. Yang juga seorang pendeta dan rektor sebuah STT yang memang sejak dari dulu awalnya tidak suka dengan ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ya, dialah yang awalnya menggalang kekuatan untuk mengkudeta pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, flashback sedikit ya, sebagai catatan ya. Kekristenan sejak hampir 2000 tahun kurang deh ya, tidak pernah sepaham. Anda tahu kan, ada yang namanya ortodok, ada yang namanya katolik, ada yang namanya presbyterian, ada yang namanya lutheran, ada yang namanya kalvinisme, pentakosta, advent, dan lain-lain gitu ya. Bahkan di Amerika Serikat itu kalau Anda mau tahu itu
denominasi ya. Itu lebih dari ratusan bahkan ribuan ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Mereka yang dari aliran Pentakosta biasanya sudah sering dicap sesat oleh aliran lainnya. Misalnya apa? Soal bahasa roh, ya, soal baptisan celup, ya. Oke. Kemudian mereka yang dari aliran Calvinisme juga tentu dianggap aneh oleh aliran lain tentang pemahamannya soal predestinasi, ya. Jadi perbedaan pemahaman ini justru sudah ada sejak dulu kala. Dan kita sebagai orang Kristen pastinya maklum dan tahu itu. Dan sudah hidup dalam perbedaan itu selama ratusan bahkan lebih dari 1000 tahun. Oke? Jadi kita kalau orang Protestan misalnya tidak boleh mempertanyakan atau mencap sesat atau bidat pandangan orang Katolik tentang posisi Bunda Maria. Begitu juga sebaliknya ya. Oke, nah kembali nih kepada ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono. Salah satu ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono yang sering dikritik oleh para hatersnya adalah soal hidup kudus tak bercacat dan tak bercerah. Karena para hatersnya ini misalnya percaya bahwa hidup mereka ini sudah ditebus dan pasti masuk surga meskipun mereka tidak hidup kudus. Jadi ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono yang mengajak para jemaatnya untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, dianggap sebagai orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa korban Tuhan Yesus di kayu salib itu masih kurang sehingga harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kira-kira gitulah ya. Nah, kembali ke PM tadi ya, yang adalah seorang pendeta dan juga seorang rektor STT yang aliran atau denominasinya berbeda dengan pendeta Dr. Erastus Sabdono. Oke? Nah, di sini dia menyatakan ketidaksetujuannya atas ajaran pendeta Dr. Erastus Sabdono berdasarkan penggalan video yang kira-kira durasinya sekitar 60 detik yang diviralkan dengan fitnah bahwa pendeta Dr. Erastus Sabdono tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Padahal penggalan khotbah 60 detik itu adalah sebagian yang sangat kecil saja dari rangkaian khotbah yang ada di seminar tentang Logos yang sudah sampai video ini dibuat ya sudah seri ke-32 ya, yang hari ini hari Sabtu ya. Masuk ke seri 33. Hari ini Sabtu tanggal 30 ya, September masuk ke seri 33. Yang setiap serinya itu minimum 1 jam lebih. Dan fitnah itu menggelikan ya. Karena kalau kita tonton semua khotbah-khotbah di seminar, rangkaian seminar mengenai Logos itu, pendeta Dr. Erastus Sabdono justru mengajarkan bahwa Yesuslah yang menjalankan proses penyelamatan manusia. Dalam hal ini tentu menjadi juru selamat. Dengan cara apa? Mati di kayu salib menebus dosa manusia. Apa yang kurang? Yang mana itu adalah penurutannya atas kehendak Allah yang esa, yang mengutusnya, yang sebenarnya juga juru selamat. Dalam hal ini sumber juru selamat sesungguhnya, yang proses penyelamatannya dieksekusi oleh Tuhan Yesus. Apa yang aneh? Alkitab juga menyatakan itu. Kalau beda berarti Alkitab Anda cetakan Cilengsi atau apa gitu ya, saya nggak tahu lah ya. Jadi yang menuduh pendeta Dr. Erastus Sabdono itu sesat sebenarnya sedang menebar fitnah dan merupakan penyesat itu sendiri, ya kan? Nah, ketika PM ini ya, yang meminta pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur sebagai ketua BMPT KKI, ia sendiri tidak memberikan pernyataan tertulis di atas kop surat STT yang ia pimpin. Apalagi ditandatanganinya dan distempel. Tidak ada, dia cuma ngomong gitu ya. Kemudian ia juga mencatut sejumlah nama STT yang seakan-akan meminta pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur sebagai ketua BMPT KKI. Tetapi pencatutan ini terbongkar karena satu persatu rektor STT yang namanya dicatut menyatakan tidak pernah menyatakan hal tersebut. Waduh,
dari 87 nama STT yang diklaim dan diumumkan oleh PM, yang mana di dalamnya meminta Pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur sebagai Ketua BMP TKKI, ada 3 STT yang awalnya menyatakan mereka tidak ikut-ikutan dan nggak tahu, dan menyesalkan bahwa nama STT mereka dicatut dalam daftar yang disebarkan oleh PM itu. Lalu ada 2 nama STT yang dihilangkan. Akhirnya PM sendiri mengakui bahwa ada 33 STT yang ia sebut aja dia catut namanya ya, karena nggak ada pernyataan resmi di atas kop surat yang ditandatangani dan distempel ya. Jadi akhirnya bertambah terus ya, ada sekitar 56 lah STT yang sebut saja dicatut gitu ya. Tapi dalam surat protesnya ke Dirjen Bimas Kristen, ke Ibu Dirjen lah sebut saja gitu ya, dia menyebutkan ada 131 STT yang meminta Pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur sebagai Ketua BMP TKKI. Wah, ketika mereka bertemu dengan Ibu Dirjen ini melalui Zoom meeting, dari 131 yang mereka klaim itu, yang hadir hanya 75. Yang tidak hadir 56. Ya betul, 56. Nah, Zoom meeting itu dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan dan mendesak bahwa BMP TKKI tidak boleh dipimpin oleh orang yang berkeyakinan lain, orang yang bukan Kristen. Lah, Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini Kristen. Bahkan jangan-jangan ketika Pendeta Dr. Erastus Sabdono sudah mulai melayani orang-orang yang memprotes ini, ya, mungkin baru mulai sekolah atau baru mulai kuliah lah gitu ya. Nah, kemudian di dalam Zoom meeting itu disebutkan selain mendesak ini, karena katanya di luar itu ada keresahan dan kegaduhan. Kegaduhan apa ya? Oke deh. Desakan ini seakan-akan adalah sebuah desakan besar karena mengatasnamakan 131 STT. Padahal itu semua adalah kebohongan belaka yang mau memperdaya Ibu Dirjen Bimas Kristen. Kenapa? Karena ADART BMP TKKI sudah jelas menyatakan bahwa tanpa kesalahan atau pelanggaran moral atau pelanggaran hukum positif di Indonesia, seorang ketua BMP TKKI tidak bisa diberhentikan atau dimundurkan, kecuali ketuanya yang mengundurkan diri. Tapi kalau dia tidak ada kesalahan moral gitu ya, tidak melanggar hukum positif di Indonesia, ya nggak bisa dimundurkan. Jadi ADART BMP TKKI tidak menyebutkan bahwa perbedaan ajaran atau perbedaan pemahaman bisa memberhentikan ketuanya. Ya tentu saja kalau situ misalnya aliran A, Pak Erastus aliran B, kan beda. Nah, bagaimana bisa bilang perbedaan ajaran itu boleh dipakai untuk memberhentikan ketua? Ya nggak bisa lah coy. Oke. Nah, masalahnya, desakan ini gagal. Walaupun di Zoom meeting dengan Ibu Dirjen dikesankan bahwa Ibu Dirjen memerintahkan Pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur. Kenapa desakan ini gagal? Karena tidak ada surat pernyataan di atas kop surat masing-masing STT, ya. Yang katanya ada 131 itu, ya. Tidak ada pernyataan di atas kop surat, tidak ditandatangani dan tidak distempel. Nah, ADART BMP TKKI juga tidak mengatur pemberhentian atau pemunduran ketua hanya berdasarkan desakan. Meskipun desakan itu di atas kop surat puluhan STT itu ditandatangani dan distempel. Apalagi ini tidak ada suratnya sama sekali. Tidak ada kop suratnya, tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya. Kalau ada pun nggak bisa. Apalagi ini nggak ada, ya. Orang jalanan juga bisa bikin desakan begitu. Coba mana suratnya? Bikin dong yang resmi. Kalau ada pun nggak bisa Anda berdasarkan surat itu mendesak untuk mundur seorang ketua. Oke? Karena itu tidak diatur di ADART-nya BMP TKKI. Ya. Nah, mereka kan meeting dengan Ibu Dirjen pada tanggal 23 September. Di video itu terkesan di dalam desakan mundur itu
Seakan-akan Ibu Dirjen memerintahkan Pendeta Dr. Erastus Sabdono untuk mundur. Nah, akhirnya video itu dihapus karena selain manipulatif juga melanggar hukum karena di dalamnya ada penggalan-penggalan kopi video khotbah Pak Eras yang di GSKI itu tanpa izin dari GSKI dan itu melanggar hukum karena sudah ada pernyataan untuk mengkopi atau menyalin video-video Pak Eras harus seizin GSKI. Oke? Nah, ternyata di meeting Zoom itu yang hadir 75 ya. Yang kebanyakan katanya tidak setuju dengan ajaran Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tetapi dari 75 yang hadir itu ya, tidak semuanya mendesak mundur. Hanya 10 saja yang tidak setuju dengan ajaran Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan juga mendesak mundur. Jadi cuma 10 gitu ya dari 75 yang hadir. Tapi bilangnya ada 131 ya, hebat ya. Itu pun di antara 10 itu tidak ada pernyataan tertulis di atas kop surat yang ditandatangani dan disestempel. Kalaupun ada gitu ya, ADART BMP TKKI tidak mengatur pemunduran atau pemberhentian ketua dengan cara seperti ini. Ya. Nah, jadi meeting pada tanggal 25 September di BPM TKKI itu menggugurkan. Jadi usaha, kalau saya sebut kudeta gitu ya. Kalau ya terserah kalau Anda nggak setuju sama istilah saya. Karena ini memang usaha-usaha seperti kudeta gitu ya. Menggalang kekuatan tapi caranya salah. Tidak konstitusional gitu. Maka saya sebut kudeta. Kalau konstitusional sesuai ADART tentu namanya bukan kudeta. Contoh misalnya Erastus melakukan pelanggaran moral gitu ya. Atau melanggar hukum positif di Indonesia. Nah, itu secara ADART sudah diatur dan bisa diminta mundur. Ya. Tetapi karena bukan itu, hanya karena apa ya, tidak setuju dengan ajaran Pak Erastus dan dianggap Pak Erastus bukan Kristen, tidak tidak pantas memimpin BPM TKKI, ya harus dibuktikan tidak Kristennya di mana. Nggak ada itu ADART BPM TKKI yang menyatakan kalau berbeda keyakinan dengan siapa? Kan tadi saya sudah bilang denominasi itu banyak. Ada STT yang denominasinya misalnya lebih cenderung ke Pentakosta, ada yang lebih cenderung ke Calvinisme, ada yang lebih cenderung ke Lutheranisme. Lah, berbedanya terhadap yang mana? Orang masing-masing beda kok gitu ya. Nah, apalagi tuntutan ini tidak ada pernyataan tertulisnya di atas kop surat masing-masing STT itu. Tidak ada, pastinya karena nggak ada suratnya, nggak ada tanda tangan, dan tidak ada stempelnya. Kedua, tidak sesuai dengan ADART yang sudah saya sebut berkali-kali. Malah video-video mereka yang mendesak Pendeta Dr. Erastus Sabdono sebelumnya itu untuk mundur, dihapus. Lah kalau mereka benar kenapa hapus gitu. Jadi itu saja ya update singkat ya, jelas gitu ya. Bahwa inilah kudeta yang gagal di BPM TKKI yang mendesak mundurnya Pendeta Dr. Erastus Sabdono sebagai ketuanya. Oke, semoga ini memperjelas masalah yang terjadi di BPM TKKI dan semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.